Tetapi mengapa kenyataannya di sekitar saya atau bahkan diri saya sendiri ini tidak pandai bersyukur, tetapi fasilitas-fasilitas terus mengalir bahkan bertambah. Maka di sini beliau musannif memperingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk takutlah, khauf, takutlah terhadap datangnya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dirimu, sementara dirimu senantiasa dawam secara kontinu melakukan keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan atau ketidaktaatan kepada Allah. Karena apa? Karena bisa jadi dalam keadaan tersebut ini ada istidraj. Bismillahirrahmanirrahim. Khauf min wujudi ihsanihi ilaika. Khauf min wujudi ihsanihi ilaika. Takutlah terhadap datangnya kebaikan-kebaikan dari Allah kepada dirimu. Khauf min wujudi ihsani ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu. Takutlah terhadap kebaikan-kebaikan yang didatangkan Allah terhadap dirimu, sementara dirimu senantiasa berbuat kesalahan-kesalahan atau berbuat ketidaktaatan kepada Allah. Ayyakuna dzalika istidrajan. Karena bisa jadi di dalam hal tersebut ini adalah terdapat istidraj. Enggak para hadirin hadirat, seringkali kita mendengar atau seringkali kita diajak untuk senantiasa belajar dan pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Bahkan kita mendapat satu peringatan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mendawuhkan bahwasanya barang siapa yang mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah atau melipat gandakan bahkan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Tetapi barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada Allah, Allah dawuh, ketahuilah bahwasanya siksaku, dawuh Allah, ini sangat kejam atau sangat pedih sekali. Namun kemudian tidak jarang kita mendapati atau melihat, baik itu kepada diri kita terutama atau pada orang lain. Ketika diri kita misalkan atau orang lain di sekitar kita yang bisa kita nilai itu tampaknya kurang pandai bersyukur, tidak pandai bersyukur, tetapi ya fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah, nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini tidak terputus, bahkan kalau perlu ditambah sama Allah. Sehingga kita menjadi bingung bahwasanya katanya Allah akan menambah nikmat barang siapa yang mau bersyukur dan akan menyiksa barang siapa yang tidak pandai bersyukur. Tetapi mengapa kenyataannya di sekitar saya atau bahkan diri saya sendiri ini tidak pandai bersyukur, tetapi fasilitas-fasilitas terus mengalir bahkan bertambah. Maka di sini beliau musannif memperingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk takutlah, khauf, takutlah terhadap datangnya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dirimu, sementara dirimu senantiasa dawam
secara kontinu melakukan keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan atau ketidaktaatan kepada Allah. Karena apa? Karena bisa jadi dalam keadaan tersebut ini ada istidraj. Apa istidraj? Istidraj ini adalah sebagai bentuk perwujudan janji Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Istidraj adalah ketika Allah justru memberikan fasilitas terhadap hambanya yang tidak mau bersyukur. Supaya apa? Supaya jatuh kepada lubang yang lebih dalam. Jadi nun sewu, kalau saya mengibaratkan ada orang berhutang, katakanlah hutang baik itu kepada teman atau kepada bank misalkan. Dia berhutang katakanlah 100 juta dengan borek atau jaminan rumah dengan nilai 500 juta begitu misalkan. Kemudian orang yang pinjam tersebut ini tidak disiplin di dalam mencicil, yang seharusnya per bulan nyicil mungkin 5 juta, mungkin 10 juta, dia tidak nyicil. Sudah berbulan-bulan dia tidak nyicil. Tetapi oleh pihak peminjam, orang yang pinjam ini tadi tidak diuber-uber, tidak dimarahi. Bahkan kalau perlu ditambah fasilitas hutangnya biar tambah banyak hutangnya. Maka dengan demikian utangnya yang 100 juta ini tadi ditawari lagi, sampai utang lagi nggak apa-apa, sampai utangnya itu lebih dari 500 juta. Maka dengan demikian yang utang tadi tidak bisa nyaur, sampai-sampai rumahnya ya mau tidak mau dilepaskan. Bahkan kalau kurang ini sampai cari-cari utangan di tempat lain untuk gali lubang tutup lubang, atau bahkan kalau perlu sertifikat saudaranya ini ikut digadaikan. Maka Allah demikian, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka adanya Allah mengistidraj seseorang ini bentuk perwujudan janji Allah. Allah itu kalau sudah dawuh maka pasti terjadi. Allah kalau sudah dawuh, jangankan Allah digambarkan dalam ya istilah Jawa sabdo pandito ratu. Maka ketika seorang raja berkata itu seperti sabdo, nah, seperti sabdonya seorang pendeta yang akan terjadi. Ini hanya manusia setingkat raja, apalagi Allah. Ketika Allah sudah dawuh, ini pasti akan terjadi. Termasuk dawuh la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena apa? Karena kalau masih utang 100 juta ini tadi langsung ditagih mati-matian, dia mungkin masih bisa mengusahakan untuk melunasi utangnya yang 100 juta sehingga rumahnya jadi tetap utuh. Rumah saudaranya tetap utuh. Dia tidak tambah utang ke tempat yang lain. Tetapi kalau diistidraj sama yang meminjami 100 juta difasilitasi lagi, disuruh utang lagi, sudah nggak apa-apa, sampai utang lagi nggak apa-apa, nggak usah sampean pikir yang 100 juta. Sampai dia tidak terasa, moro-moro utangnya 1 miliar. Maka ketika jatuh tempo, mau tidak mau yang memberi hutang ini akan lapor polisi, mau tidak mau akan terjadi yang namanya eksekusi. Maka demikian pula kita kepada Allah para hadirin. Ketika kita lupa tidak bersyukur, kemudian Allah langsung memberi teguran kepada kita, maka bisa jadi ketidaksyukuran kita itu tidak terlalu jauh, ketidaksyukuran kita itu tidak terlalu dalam. Tetapi karena kita tidak bersyukur, maka Allah akan la in syakartum la azidanakum inna adzabi lasyadid. Allah akan memberikan siksa yang amat pedih sekali.
Kalau masih sekali tidak bersyukur langsung dihukum, siksanya kurang pedih. Maka oleh Allah diistidraj. Semakin dia berbuat salah, setiap kali dia berbuat salah, Allah justru akan menambah fasilitas atau nikmatnya. Dia melakukan maksiat sekali, ditambah nikmat satu lagi. Dia melakukan maksiat lagi satu kali, ditambah lagi nikmat lagi. Sehingga dia lupa bahwasanya dia sedang senantiasa berbuat maksiat. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak sempat untuk memohon ampunan atau maghfirah. Inilah digambarkan dalam bahasa manusia, digambarkan dalam kitab Al-Hikam ini sebagai ya tipuan dari Allah. Ini bahasa Al-Hikam. Kalau difahami dalam bahasa umum ini terkesan kurang baik, masa Allah menipu begitu. Tetapi ini bahasa Al-Hikam yang penuh dengan kiasan. Maka digambarkan istidrajnya Allah ini semacam tipu daya orang perbankan kalau dalam dunia hutang piutang. Dilulu biar tambah jeru. Maka ketika proses eksekusi ini dia sudah tidak bisa mengelak lagi, sehingga rumahnya terjual, rumah saudaranya terjual. Maka ketidaksyukuran kita yang terus menerus ini oleh Allah dibikin lebih dalam, biar terus tidak bersyukur, biar terus tidak bersyukur, biar terus tidak bersyukur. Dihapusi dengan diberikan nikmat-nikmat tambahan, sehingga dia tidak merasa kalau dia itu belum bersyukur, sehingga tambah jeru, sampai-sampai lupa memohon ampunan atau maghfirah kepada Allah. Karena apa? Karena kalau dia sekali berbuat salah kemudian langsung meminta maaf, maka Allah pun di satu sisi yang lain menjanjikan barang siapa yang betul-betul mohon ampunan, Allah akan memaafkan. Maka oleh Allah diselimurkan supaya seseorang tadi lali gak sampai minta maaf. Terkesan kejam. Memang la in syakartum wa azizanakum illa wa la in kafartum in azabila syadid. Terkesan Allah kejam. Ya memang didakwakan begitu. Terkesan Allah jahat nun sewu dalam bahasa manusianya. Ya memang sudah diperingatkan kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Barang siapa bersyukur, Allah akan menambahkan. Tetapi barang siapa yang tidak bersyukur, nun sewu, siksa Allah sangat kejam sekali. Lah di antara siksa Allah sangat kejam, Allah akan membuat manusia tersebut itu akan berkubang, berkutat dalam kesalahan-kesalahannya sampai lali mohon maaf. Karena kalau masih sekali mau berbuat salah langsung minta maaf, ya kentengan. Sehingga janji Allah tidak tercapai, bahwasanya wala in kafartum inna azabila syadid, malah enggak pedih nanti. Jadi jangan memandang wah Allah kejam sekali. Bukan, memang sudah didawuhkan, kita diperingatkan. Maka tadi di depan saya katakan manusia saja itu ada istilah sabdo pandito ratu, apalagi dawuhnya Allah itu pasti ketetapan. Maka jangan sampai Allah omong nuwun sewu, Allah omong saja, hanya sekedar berfirman, nyatanya itu ada orang kufur, ada orang tidak bersyukur, tidak sembahyang, tidak taat kepada Allah, tapi yuk panggah sugih melegenduk, panggah sehat bugar dan lain sebagainya. Wah, inilah kita khauf, takutlah bahwasannya kebaikan-kebaikan yang datang kepada diri kita, kebaikan-kebaikan yang oleh Allah didatangkan kepada diri kita, sementara kita secara akal menyadari kita itu masih berbuat maksiat. Maka takutlah, karena bisa jadi dalam hal tersebut adalah pengelulu atau istijrot. Sekali lagi ibarat tukang hutang itu bank, itu dibikin utangnya semakin besar sehingga ketika eksekusi itu bukan hanya dapat uang pinjamannya tadi kembali, tetapi oleh bandangan kiwa tengen, ibarat kata begitu, istilah Jawanya begitu. Maka Allah akan membuat seseorang lupa kalau dia tidak bersyukur dengan cara menambah, ngenyari, mengupdate nikmatnya
Satu kali dia berbuat salah, satu kali Allah menambah nikmat. Satu kali dia bernambah salah, satu kali Allah menambah nikmat. Bahkan kalau perlu nikmatnya lebih dari satu kali. Satu kali dia berbuat salah, 2-3 kali, bahkan 10 kali Allah menambah nikmat. Sampai dia lupa bahwasanya dia sedang berbuat salah atau maksiat kepada Allah. Dia berlarut-larut sampai semakin dalam, sehingga seseorang tadi tidak ada alasan untuk menuntut kepada Allah. Dosa kula namung sekedhik ya Allah, jenengan ampuni. Sehingga tidak sempat seseorang berkata demikian. Karena apa? Kenyataannya dia sudah jatuh dalam lubang yang sangat-sangat dalam, para hadirin. Maka mari monggo, bagaimana yang ditauhkan ini tadi, khauf, takutlah kita dalam kehidupan sehari-hari. Nuwun sewu bagi yang fisiknya masih lengkap, sehat dan bugar, bisa berbuat apa-apa dengan seger waras dan lain sebagainya. Tetapi kita sebetulnya secara akliyah itu menyadari masih berbuat salah. Kakinya dimanfaatkan bukan untuk berjuang, tapi untuk berjalan menuju kemaksiatan. Tangannya untuk melakukan kemaksiatan, telinganya, matanya, akalnya bukan untuk memikirkan perjuangan, tetapi justru untuk merekodoyo kemaksiatan dan lain sebagainya. Kita diberi keluarga, suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, diberi nikmat rumah yang kokoh, bisa untuk berlindung, diberi kendaraan yang nyaman, diberi tabungan yang cukup untuk masa depan. Tetapi hati kita tidak bisa menipu bahwasanya kita masih banyak sekali maksiat-maksiat yang kita jalankan, para hadirin. Maka takutlah hal tersebut bukan murni nikmat, pemberian yang Allah ridhoi, pemberian yang disertai barokah, tetapi bisa jadi hal tersebut adalah pemberian istidraj, para hadirin hadirat, yang jika kita tidak waspada, kita akan jatuh dalam lubang yang sangat dalam sekali, sampai-sampai kita lupa untuk memohon maghfirah, ampunan kepada Allah. Dan saking lupanya kita sampai keburu meninggal dunia, para hadirin hadirat. Hingga kita meninggal dunia belum sempat memohon ampunan maghfirah kepada Allah, belum sempat untuk memohon pertolongan syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum sempat memohon ya nadrah beliau Ghazi hada zaman radhiyallahu an, para hadirin hadirat. Sehingga kita meninggal dalam keadaan kesombongan dalam hati kita dengan dosa-dosa kita, para hadirin. Mungkin seseorang yang sudah berusaha mohon ampunan pun dosanya juga masih banyak, para hadirin. Seseorang yang berusaha memohon ampunan pun belum tentu dosanya dihapus seketika oleh Allah. Kalaupun dihapus seketika oleh Allah, setelah kita beristighfar kita berbuat dosa lagi, setelah kita beristighfar kita berbuat dosa lagi sampai kita meninggal. Tetapi paling tidak orang tersebut tidak meninggal dalam kesombongan, tidak merasa memiliki dosa, para hadirin. Tetapi kalau seseorang yang diistijrat ini tadi, diberi penglulu ini tadi, dilulu istilah Jawanya ini tadi, bisa jadi dia meninggal dalam kesombongan, tidak merasa dosa, sehingga dia tidak sempat memohon ampunan maghfirah kepada Allah. Maka para hadirin hadirat, bagi para arifin atau paling tidak bagi orang salikin yang belajar untuk mencari iman ma'rifat, untuk menuju musyadah kepada Allah, orang-orang yang arifin ini melihat ketidaknyamanan yang dirasakan. Ini semua sebagai nikmat, para hadirin hadirat. Dia diuji oleh Allah, ekonominya jatuh,
itu bukan sebagai siksaan tetapi sebagai nikmat. Dia diuji sakit yang berkepanjangan sehingga dia merasa tidak nyaman, sholatnya tidak bisa maksimal, jamaah tidak bisa maksimal, mujahadah berjuang tidak bisa maksimal. Itu bukan dipandang sebagai sebuah siksaan tetapi dipandang sebagai sebuah kenikmatan. Semua ujian-ujian itu dipandang sebagai sebuah kenikmatan. Artinya kenikmatan berarti Allah belum mau kita terjerumus semakin jauh di dalam lubang kemaksiatan kita. Artinya demikian. Karena jika Allah sudah tidak mau memperingatkan seseorang, ini berarti Allah menginginkan seseorang tersebut berada pada jurang yang paling dalam. Para hadirin hadirat, maka para hadirin hadirat, dalam hal ini kita bisa merasakan betapa besarnya kasih sayang, betapa besarnya rasa sabar beliau Kanjeng Rama Latif. Para hadirin hadirat, para khadimul wahidiyah yang di pusat tidak jarang sekali dua kali ini menerima peringatan dari Kanjeng Rama Latif. Bahkan kalau perlu sampai didukani, diseneni para hadirin, dimarahi para hadirin. Mungkin jika kita memandang dari sisi lahiriah, kita miskil atau bahkan kalau perlu suul adab kita pegel begitu katakanlah. Tetapi jika kita memandang dengan hati terbuka, justru itu wujud kasih sayang beliau kepada kita. Para hadirin hadirat, orang tua yang rewel itu bagi anaknya adalah tidak menyenangkan. Tetapi ketika anak tersebut sudah tumbuh dewasa, dia akan menyadari rewelnya orang tua itu justru bentuk kasih sayang orang tua kepada dirinya. Arep dolan siang ora oleh dikongkon mulih, bermain dengan teman ini tidak boleh diseneni, tidak belajar, tidak ngaji diseneni, tidak sholat dijiwit dan lain sebagainya. Seakan-akan bayangannya orang tuanya kejam. Tetapi jika bisa memahami, itu justru kasih sayang orang tua luar biasa. Para hadirin hadirat, justru jika ada orang tua yang membiarkan anaknya berbuat sesuka hatinya, arep dolan mau main layangan malah disangoni, tidak diingatkan waktunya sholat, waktunya belajar, mau dolanan game PS atau semacamnya malah disangoni, tidak diperingatkan, dijiar nih, apalagi tidak diaru-arui belas. Itu justru menandakan orang tua yang tidak perhatian kepada anaknya. Itu justru orang tua yang menjerumuskan kepada anaknya. Pengen jajan macam-macam dituruti, padahal sekarang makanan-makanan kalau tidak hati-hati itu makanan bisa membawa penyakit. Banyak anak kecil yang sudah terkena penyakit diabetes, gagal ginjal dan lain sebagainya. Ini akibat karepe anak yang terus-terusan dituruti. Maka kembali sikap tegas beliau Kanjeng Rama Latif di dalam mendidik kita dalam perjuangan wahidiyah ini justru merupakan bentuk kasih sayang yang luar biasa dan rasa sabar yang luar biasa. Tidak jarang santri Kedunglo atau khadimul wahidiyah yang sedikit tidak mengikuti aturan, diseneni, didukani dan lain sebagainya. Ini justru bentuk kasih sayang yang luar biasa. Tetapi para hadirin hadirat, ini nun sewu tidak saya sebutkan orangnya atau namanya. Ini yang berbuat salah oleh Kanjeng Rama justru dijiar nih para hadirin hadirat, tidak pernah didukani para hadirin hadirat. Sehingga akhirnya apa? Dia terus berlarut-larut dalam kesalahannya, sehingga hari ini dia terlempar dari perjuangan wahidiyah para hadirin hadirat. Maka para hadirin hadirat, khususnya khadimul wahidiyah, santriwati Kedunglo, baru kita merasakan rasa rindu kita kepada beliau Kanjeng Rama Latif.
Jika pada saat itu sedikit saja kita berbuat salah, langsung didukani para hadirin, langsung diperingatkan para hadirin, sehingga kita tidak berlarut-larut di dalam kesalahan kita para hadirin. Baru kita sadari para hadirin hadirat, dukonya Kanjeng Rama itu merupakan bentuk kasih sayang beliau kepada kita. Baru kita rasakan hari ini. Beliau tidak ada di tengah-tengah kita secara lahiriah, sehingga ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita gelonjam dalam perjuangan wahidiyah di Pondok Kedunglo ini, tidak ada yang memperingatkan kita, tidak ada yang nyeneni kita para hadirat. Sehingga tahu-tahu kita sudah berada di jurang yang paling dalam, tidak ada jalan kembali para hadirin hadirat. Itulah yang didawuhkan tadi ketika Allah menerapkan dawuhnya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Allah akan menambah nikmat bagi siapa saja yang kufur kepada Allah sampai dia jatuh atau terjerembab semakin dalam, tidak ada jalan kembali pulang. Tahu-tahu dia sudah berada pada titik terdalam dalam kesalahannya para hadirin. Maka ketika dia berada pada titik terdalam dalam kehidupannya, dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah para hadirin. Inilah yang dimaksud siksa Allah sangat pedih sekali para hadirin. Jika dia mendapatkan siksaan atau ujian dalam kehidupannya, bisa jadi dia bertobat, sehingga betapapun dia seorang ahli maksiat para hadirin hadirat, Kanjeng Rama sering mengibaratkan betapapun seorang ini ahli melakoni molimo, tetapi jika ia diberi ujian oleh Allah sehingga dengan ujian tersebut dia bisa sadar, bisa jadi dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah para hadirin. Tetapi bagi orang-orang yang disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih, dia akan dilulu oleh Allah sampai dia menemui ajalnya, tidak menyadari kesalahan-kesalahannya, tidak sempat memohon ampunan kepada Allah, hingga dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah para hadirin. Mari para hadirin hadirat, kita belajar bersyukur, jangan sampai kita kufur kemudian Allah menerapkan dawuhnya tadi para hadirin. Dalam setiap kehidupan kita, nikmat-nikmat kita, nikmat-nikmat yang kita terima, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, wabil khusus nikmat kita diberi atau diperkenankan untuk mengamalkan wahidiyah para hadirin. Maka ini juga peringatan bagi kita, khususnya sebagai pengamal wahidiyah, jika kita tidak mau bersyukur atas nikmat berupa amalan sholawat wahidiyah, atas nikmat berupa bimbingan tarbiyah dari beliau Mbah Yai Majid ini, kita juga akan dilulu para hadirin. Mujadah ora sepiro, tetapi ketokane mandi para hadirin. Mujadahnya ukur-ukur, tetapi koyok-koyok gampang mandi, gampang nambani orang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini juga harus waspada. Bisa jadi kemandian-kemandian kita di dalam wahidiyah ini bukan semata-mata karena nikmat yang hakiki, tetapi ini bisa jadi karena ketidaksyukuran kita di dalam wahidiyah, sehingga kita dilulu, sehingga kita koyok-koyok merasakan asrornya wahidiyah, sehingga kita tidak sempat untuk makmum gandolan kepada Mbah Yai Majid dan Kanjeng Rama Latif farhanya. Koyok-koyok, aku mujadah, dengan kemampuan mujadah saya sudah bisa makrifat kepada Allah, sudah bisa kenal kepada Kanjeng Nabi, hajat-hajat saya gampang diijabai, saya sudah tidak butuh gandolan kepada Mbah Yai, saya tidak butuh gandolan kepada Kanjeng Rama Latif. Jika ini terbesit para hadirin hadirat, seakan-akan kemandian kita akan berlipat-lipat para hadirin, sampai kita betul-betul lupa kepada Mbah Yai Majid dan Kanjeng Rama Latif para hadirin. Maka jika demikian, kita hanya kenal wahidiyah atau mengamalkan wahidiyah kulitnya saja, koyok-koyok kita bisa musyahadah kepada Allah para hadirin hadirat. Tetapi sejatinya kita terjerembab pada jurang yang paling dalam, karena kita menjadi orang yang meninggalkan Mbah Yai Majid, yang meninggalkan Kanjeng Rama Latif, sehingga kita tidak termasuk di dalam barisan yang disowankan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, para hadirin hadirat, saya teringat termasuk yang terakhir didawuhkan beliau Kanjeng Rama kepada saya ketika beliau sudah gerah. Yang terakhir didawuhkan kepada saya diantaranya adalah, aku ojo mbok tinggal, dawuhnya Kanjeng Rama demikian para. Ini merupakan kalimat amar atau perintah para hadirin hadirat. Maka para hadirin hadirat, jika kita tidak bersyukur, seakan-akan kita bisa merasakan nikmatnya wahidiyah tanpa gandolan benar Kanjeng Rama Latif, sehingga kita tanpa sadar meninggalkan beliau para hadirin hadirat. Jika beliau memang berkenan demikian, justru kita akan koyok-koyok kemandian kita dilulu para hadirin hadirat, terus-terusan dilulu sampai kita tidak menyadari hal tersebut. Dengan bangganya, dengan sombongnya kita meninggalkan beliau Kanjeng Rama Latif, kita meninggalkan beliau Mbah Yai Majid, sehingga karena ulah kita sendiri kita terlempar dalam perjuangan wahidiyah. Maka beliau Kanjeng Rama Latif, Mbah Yai Majid tidak pernah mengeluarkan seseorang dari perjuangan wahidiyah. Jika toh ada seseorang yang keluar dari perjuangan wahidiyah, itu karena hasil dari perbuatan dan keinginannya sendiri para hadirin hadirat. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, personil wahidiyah pusat ini tidak jarang yang ditukani oleh beliau, tetapi peringatan beliau ini justru bentuk perhatian beliau. Tetapi jika memang beliau menghendaki seseorang tersebut sudah tidak berada dalam perjuangan wahidiyah, dibiarkan para hadirin hadirat. Ini jangan sampai kita seakan-akan hafal sholawat wahidiyah, kita seakan-akan mengamalkan setiap hari sholawat wahidiyah, bahkan koyok-koyok diberi kemanden di dalam mengamalkan wahidiyah, tetapi hal tersebut merupakan istijrot atau penglulu, sehingga tanpa sadar kita semakin berpencar menjauh dari Mbah Yai dan Kanjeng Rama. Maka ketika kita berdoa qorib wa alif bainana ya Robbana, ini mari di samping kita membayangkan qorib wa alif sesama pengamal wahidiyah, kita juga membayangkan qorib wa alif baina diri kita dengan Mbah Yai Majid dan Kanjeng Rama Latif para hadirin hadirat. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al al-anama muslimin bil wahidiyati li rabbih ya Rabbana fir ya sirif ta'wadina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah.